Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kalian kenapa murung begitu? Gak kayak biasanya. Gak bisa. Gue mau dengerin semua detik ini juga. Cepet, kita mulai diskusinya. Calm down. Kita lagi nungguin Sora. Hi everyone. Sorry ya lama. Lo habis dari mana? Lama amat dah. Nih, gue habis mampir buat beliin kalian makanan. Ngantri tadi. Sebuah diskusi itu bakal lebih fokus dan berenergi kalau kita sambil makan, Bre. Oke, berhubung semuanya udah ada di sini, kita mulai aja diskusinya. Sebelum masuk ke poinnya, Dre, kamu mau bicara apa? Ada hal yang kalian alamin sebelum nyampe ke sini kan? Pas perjalanan ke sini, tiba-tiba mobil Andre kejatuhan mayat salah satu anggota Outlaws. Kita ngevonisnya kalau rapat ini diadakan gara-gara kalian udah berhasil ngetangkap anggota Outlaws. Tapi setelah kehujanan mayat tadi, gak yakin deh. Iya, bener. Kita nggak berhasil ngetangkap anggota Outlaws. Karena pas sudah nyampe markasnya, yang kita temuin tuh cuma mayat mereka doang. Rian diperlakuin dengan gak manusiawi. Kepalanya dibakar di oven, badannya dimutilasi. Banyak bagian tubuh yang kepisah di sana. Hampir semua anggota termutilasi. Secara pasti, kita nggak tahu berapa jumlah korbannya. Masih harus kita selidikin lebih lanjut. Yang ngebuat susah itu, kita nggak tahu anggota Outlaws berapa banyak. Jadi kita juga nggak tahu apakah anggota mereka ada yang masih bertahan atau tidak. What the hell? Jadi ini alasannya belum diizinin buat diterbitin berita. Iya, alasannya karena penyelidikannya belum terlalu maksimal. Baru kalau udah final, bisa kita kabarkan ke masyarakat sekedar mengingatkan untuk berhati-hati. Kalian nemu petunjuk siapa yang ngelakuin ini? Kalian bisa buka foto yang sudah saya kirim di grup. Dia orangnya. Dia orang yang sama dengan orang yang ngebunuh dan mengirimkan kepala Angel ke rumah Fai. Pasti kalian tahu lah ya, kasus dulu. Ya, saya masih belum bisa mencahin kasus tersebut. Sangat susah. Gak ada petunjuk sama sekali. Pria bertopeng ini terlihat datang ke markas Outlaw sendirian dan membantai mereka satu persatu. Salah satu warga di sana yang menjadi saksi mata. Dan iya, Fai, saya masih merasa janggal di beberapa bagian. Di hari yang sama dengan kematian Angel, terdapat 2 korban lagi yakni siswa-siswi bernama Alko dan Arin. Saya menyelidiki sesuatu, dan yang ternyata Angel, Arin, dan Fai merupakan teman akrab yang bersekolah di sekolah kalian, bukan? Pada insiden itu, hanya Faila yang selamat. Mengetahui hal tersebut, saya sudah melontarkan beberapa pertanyaan pada Fai pada saat itu. Namun, ia mungkin terlalu shock dan tidak bisa melontarkan satu kata pun. Tapi petunjuk yang saya temukan, Angel telah tewas di rumahnya, namun badan dan kepalanya berada di lokasi yang berbeda. Sedangkan Arin terbunuh di atas gedung, dan Alko, ia terlempar dari atas gedung kepolisian. Saat kita mengamati CCTV, terdapat wanita yang menjatuhkan Alko dan membunuh Arin di atas gedung. Jadi maksud tante pelakunya ada 2. Untuk sekarang iya. Lihat ini. Dia yang terlibat di pembunuhan Arin dan Alko. Sedangkan pria ini yang terlibat dalam pembunuhan Angel dan anggota Outlaws. Re? Ini kan cewek yang di atas minimarket waktu itu. Yang ngejatuhin miniatur di atas kita. Ya nggak sih? Iya, kalian bener. Sepertinya dia orang yang sama. Tapi belum pasti sih. Ya, itu aja yang kita temuin. Sekarang apa rencana kita ke depannya? Secepatnya harus kita berantas dalang-dalangnya. Sebelum banyak korban ke depannya. Fai masih hidup kan? Udah lumayan lama jarak dari insiden dulu. Jadi bisa nih kita interogasi dia. Siapa tahu kita dapat setidaknya sedikit informasi dari dia. Secara dia yang dapat paket teror dari pria itu kan? Masalahnya akhir-akhir ini gue kagak pernah ngeliat Fai di kawasan sekolah. Dia pindah sekolah dari beberapa minggu lalu, setelah dia nggak ada kabar beberapa hari. Bahkan orang tuanya langsung yang datang bawa kabar bahwasannya dia dipindahkan ke sekolah lain. Bukan hanya pindah sekolah, dia dan keluarganya juga pindah keluar kota. Dan lebih buruknya lagi, mereka pergi tanpa memberitahu ke kota mana mereka akan pergi. Hah? Ya, gimana dong? Gak ada harapan nih. Rea, idemu bagus.
kita langsung operasikan aja secepatnya. Masalah lokasi, kalian tenang aja. Saya akan lacak lokasi Pai dan paling lambat saya kabarkan besok mengenai lokasinya. Tapi harus ada relawan yang mau masuk ke sana. 2 orang aja cukup. Sisanya bakal ngurus di sini. Ada relawan? Saya sama Alvin, Pak. Wah, kok gua? Gini Om, banyak yang harus kita tanyain kan kalau ketemu Fai nanti. Dan yap, kita bisa ngatasin itu Om, kita aja. Oke, besok saya urus surat izin kalian dan persiapan buat ke sana. Komunikasi jangan sampai terputus. Ambil info sebanyak mungkin. Sisanya bakal mantau dari sini aja ya. Sampai mereka balik lagi ke sini dan dapat beberapa informasi. Ma, Bang Ren gak mau makan, Ma. Dari tadi sibuk ngusilin anak terus. Udah, nggak apa-apa. Makasih ya udah mau jagain Bang Ren. Oh ya, Mama ada beli es krim nih buat kamu. Makasih ya, Mama. Punya Ren, mana mah? Punyamu ada kok. Tapi tunggu kamu sembuh dan balik ke rumah ya. Widih, apaan tuh mah? Cucian piring yang numpuk di dapur. Ya elah mah. Mama dari mana pakai pakaian mahal begitu? Ini abis dari ngerestuin Andre sama adik kamu. Mama abis diantar pakai mobil mewah, makan makanan mahal, dikasih tas branded, pokoknya gitu. Woi, jangan lari kamu, berhenti. Ada apa ya di luar? Tiap malam mah suka ribut begitu mah. Udah nanti juga kelar. Re, ayo balik. Gua antar. Iya, duluan aja ke mobil. Oke, siap. Tungguin ya. Hati-hati. Rah, bisa bicara bentar? Iya, Re. Kenapa? Ngeri oi tadi diskusinya. Rah, gue gak mau bincang soal diskusi tadi. But Tanya aja semua, Re. Tanya aja semua hal yang bikin lu janggal. lu gak ada sebuah hal yang mau lu ceritain ke gue? Or lu gak mau ngungkap sesuatu ke gue? Hah? Gak ada kok. Kenapa tiba-tiba? Listen me, gue gak ngizinin lu buat nyari Fai di luar kota. Wait, what? Cewek bertopeng rubah itu bukan lu kan? Jujur aja Rah, gue butuh penjelasan sekarang. Kalau emang iya, kenapa lu ngelakuin ini, dan kalau emang enggak, kasih alasan biar gue percaya. Re, lu berlebihan tau gak sih? Kenapa lu bisa ngomong gitu? Kenapa lu bisa ngeluarin statement kayak gitu? Ada bukti kuat gak kenapa gue ngelakuin itu? Pas cewek bertopeng itu ngasih pesan ke lu aja, posisinya gue lagi gak megang handphone. Gue masih Rah, cewek bertopeng itu nggak nunjukin identitasnya. Gue nggak tahu model dan warna rambutnya, mukanya, jadi nggak kecil kemungkinan kalau cewek bertopeng itu lebih dari satu. Dan ada fitur di mana lo bisa ngejadwalin pengiriman pesan. Kalau lo chat jam sekian, lo bisa ngesetting biar chat ini kekirim beberapa jam kemudian. Gue nyoba ngetelepon nomor orang itu dan tiba-tiba ada telepon berdering di tas lo. Itu nggak mungkin kebetulan. Kecurigaan gue diperkuat pas lu pura-pura dapet telepon dari seseorang, seolah-olah lu nyuruh otak gue berpikir kalau itu kebetulan aja gue nelpon dan telepon lu berdering gara-gara panggilan dari keluarga lu. Gue gak sebodoh itu, Rah. Gue tahu lu pinter dan gue berusaha positive thinking. Mungkin pelakunya naruh handphonenya di tas lu biar gue kira lu itu pelakunya dan kita bertikai. Tapi sekali lagi, pikiran gue dibantah. Lu tadi datang telat dengan alasan beli gorengan dan wah, kebetulan banget. Gue ketemu sama cewek bertopeng tadi. Dia ngejatuhin mayat Dara dari atas gedung ke mobil Andre. Cewek itu pakai nomor yang sama buat ngeteror gue. Oke lah, dia mungkin bisa nyelipin handphonenya ke tas lu gara-gara lu lengah. Tapi nggak mungkin dong dia bisa ngambil handphonenya lagi yang udah ada di tangan lu. Tangan seorang Sora. Ya nggak? Jadi lu udah tahu kalau gue pura-pura ngetelepon ortu gue biar lu mikirnya jaringan handphone di tas gue tuh kebetulan aja.
Gue kira lu bisa gue bodohin, Reh. Ternyata kagak. Kenapa lo ngelakuin ini? Kenapa gue ngelakuin ini? Gue gak bisa ngasih jawaban statement lu tuh bener atau enggak. Tapi gue mohon sama lu, izinin gue buat keluar kota nyari Fai dan dapetin beberapa informasi. Abis balik dari sana, gue janji gue bakal kasih semua jawaban itu ke lu secepatnya. Jangan halangin gue buat ketemu Fai. Bye. Gue bangga sama lu. Otak lu udah gak bisa dikocah lagi. Dok, kenapa dokter kesini? Pasien di dalam butuh perawatan khusus. Kondisinya makin parah. Ia hampir teracuni lagi oleh pasien lain. Pasiennya siapa, dok? Pasien bernama Stella. Untungnya saya datang di waktu yang pas. Pasien itu kemudian pergi begitu saja dan melarikan diri dari rumah sakit. Kedepannya akan saya jaga lebih ketat lagi ruangan-ruangan setiap pasien di rumah sakit ini. Mari, saya ingin memeriksa pasien di dalam. Sialan, gue lengah. Mumpung ada beberapa waktu, gue harus nyari tahu soal Stella dan di mana dia sekarang. Untuk sekarang, ada satu orang yang kemungkinan bisa jadi sumber informasi soal dia. Ya, bentar, gue harus cari dia sekarang. Halo, Vin? Kenapa ya? Ini, mending lu kesini aja deh. Gue Sherlock. Om Zain mau ngasih tahu beberapa barang yang harus kita siapin buat berangkat besok. Om Zain juga mau ngasih beberapa informasi. Dia udah nemuin lokasi Fai. Buset, secepat itu? Oke, gue OTW ke sana. Terpaksa gue tunda dulu masalah ini. Gue harus fokus ke Fai. Masalah siapa itu Stella bisa gue cari tahu setelah ini. Ya. Lokasinya udah saya kirim ke kalian. Cuman kurang jelas informasinya. Jadi, pas nyampe kota itu, pastiin kalian cari tahu dulu di mana lokasi kediaman Fai ke orang-orang sekitar biar lebih jelas. Kalau udah ketemu, tanyain hal yang bener-bener kita butuhin informasinya. Aman om, laksanakan. Kita nggak bakal lupa buat nge-infoin ke kalian. Bagus. Kalau ada apa-apa hubungin kita. Setiap satu informasi yang kalian dapat, kalian harus langsung ngasih informasi itu ke kita. Dikhawatirkan orang yang bersangkutan ngintai kalian dan ngehangusin bukti-buktinya sebelum kalian kasih ke kita. Semua barang yang saya pandu udah ada semua kan? Kalian ada barang yang mau kalian bawa lagi? Aman om. Om, ada yang kelupaan. Bisa tunda dulu nggak om? Barang ini bener-bener penting buat saya. Iya, silahkan. Jam 8 kalian harus berangkat. Kita nggak ada waktu lebih. Yuk, gua anterin. Gak usah. Udah ya. Gua anterin. Gak usah nolak. Yuk. Sayang. Kenapa? Gak apa-apa, gue khawatir soal misinya Sora sama Alvin. Mereka bakalan baik-baik aja. Calm down. Yang gua khawatirin, salah satu pelaku tahu rencana kita dan dia ngikutin mereka berdua keluar kota. Bisa jadi terjadi sesuatu yang gak sama sekali kita pengenin. Sebenarnya bukan itu sih poin yang gue takutin. Mako, lu kemarin kan balik ke rumah sakit buat jenguk Bella. Gimana keadaan mereka yang masih dirawat di sana?
Buat Kendra, lu tahu sendiri lah ya. Dia kebal banget orangnya. Dia ternyata udah sembuh dan dipulangin beberapa hari yang lalu. Buat Asta, Liam, Amaren, mereka masih pemulihan di sana. Tapi katanya beberapa hari lagi mereka bisa dipulangin. Bella keadaannya masih parah. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Gue masih dilarang buat jenguk dia. Sementara Stella... Stella? Kenapa Stella? Lupain, gue juga nggak tahu kabarnya gimana. Mungkin butuh masa pemulihan. Gue bingung harus jujur apa kagak sama mereka soal apa yang Stella lakuin ke Bella. Gue takut ngambil langkah yang salah ke depannya. Gue takut kita bubar dan Stella makin berulah. Alvin sama Sora udah berangkat katanya. Bokap gue nginfoin lewat WA. Oke, gue lumayan lega sekarang. Permisi. Hai Kak, ini Kak Rea sama Kak Andre ya? Iya, kenapa ya? Ini Kak, Bu Sinta manggil Kak Rea dan Kak Andre untuk ke ruang guru. Ada yang ingin beliau sampaikan? Oke, makasih ya infonya. Tumben-tumben Bu Sinta manggil kita. Udah lama loh gak manggil kita. Serius, benda yang lu lupain cuma tuh handphone. Penting banget kayaknya. Handphone siapa sih itu? Lu punya 2 handphone. Ini lain, ini penting banget. Banyak yang harus gue pecahin termasuk nih handphone. Abis dapetin info dari Fai, kita mampir ke kantor polisi ya bentaran. Aman sayang. Apa-apaan lu manggil gue begitu? Ini, gua sayang ibu. Anjir, apa hubungannya, Cok? Selamat pagi, Bu. Kenapa ya manggilin kita berdua? Akhirnya kalian datang. Lihat muka kalian sebagai pilar sekolah ini tuh bikin ibu ngerasa lega. Jadi, ibu kenapa manggilin kita ke sini? Oke, biar mempersingkat waktu, jadi gini. Kalian ingat gak event seleksi pemandu siswa baru dulu? Nah, pemilihan waktu itu udah selesai dan finish, di mana Angel dan Galang ialah orang yang terpilih untuk memandu siswa baru. Tapi yang udah kita tahu, Angel udah meninggal dengan tragis dan Galang ternyata bermasalah dan berakhir di rumah sakit. Dan anehnya, publik sudah mengetahui hal itu. Mengetahui banyaknya kasus di sekolah kita. Namun, malah siswa baru yang mendaftar ke sini semakin banyak dan meningkat. Rata-rata alasan mereka karena ingin bertemu dengan kalian dan teman-teman kalian. Sebagai penggantinya, kita menggerakkan OSIS dan beberapa guru juga buat menangani murid baru di sini. Cuman kita kewalahan karena tugas utama kita bukan cuma di situ dan pastinya lebih dari itu. So, I call you guys for something. Kalau tidak keberatan, kalian bisa menggantikan Angel dan Galang. Hah? Kita, Bu? Kenapa dan gimana soal urusan kita yang lain? Pastinya ngurusin hal itu gak cukup 1 hari. Bisa aja keesokan harinya ada tambahan murid baru lagi kan? Baik. Alasan pertama, cara kalian menyampaikan sesuatu itu very amazing. Mudah dimengerti, jelas, dan enak didengar. Yang kedua, kalianlah yang menjadi alasan banyak murid baru berdatangan ke sini. Karena kalian sering masuk ke liputan berita dengan kabar yang positif. Untuk urusan kalian yang lain seperti pembelajaran and orders, itu akan kami ringankan. Serahkan saja pada saya. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Makasih udah mau ngasih kepercayaan ini ke kita. Selagi bareng Rea, saya nggak akan nolak, Bu. Nice. Aura kalian emang selalu positif. Oke, kalian bisa mulai nanti pas bel masuk. Murid-muridnya udah menunggu di aula kecil. Siap, Bu. Kebetulan udah hampir bel masuk. Kita kesana aja ya, Bu, langsung. Mari, Bu.
Mereka? Hai everyone, kalian mau baru di sini kan? Karya Kak Andre ya? Iya weh, salam kenal. Oke, calm down guys. Jadi sebelum tour gimana kalau kita memperkenalkan diri kita masing-masing? Kita kenalan dulu ya biar akrab gitu. Masing-masing dari kalian pasti dapat giliran kok buat memperkenalkan diri. Oke, dari kita berdua dulu ya. Kenalin, nama gue Andre. Udah kelas 12 nih. Oke, next, kenalin aku Rea. Aku juga satu angkatan sama Andre, satu kelas bahkan. Jadi, kalian bakal kita pandu buat ke ruangan-ruangan yang ada di sekolah ini sebelum kalian masuk ke kelas kalian masing-masing. Oke, sekarang giliran kalian. Perkenalkan nama kalian, hobi dan alasan kalian masuk ke sekolah ini. Dari pojok sana dulu, silakan. Siap Kak. Perkenalkan, nama saya Jaya, hobi saya berenang. Alasan saya masuk ke sini itu because I want to meet with you sis. Not just because of that, but also I want to meet with all Midnight member. Wah, menarik banget. Next. Hai kak, kenalin. Nama saya Jaka. Hobi saya nge-futsal nih. Alasan saya masuk ke sini itu saya mendengar banyak soal Midnight dan itu benar-benar keren kedengarannya. Bukan cuma itu sih, saya juga kebetulan punya beberapa masalah di sekolah lama saya. Mungkin cuma itu aja sih. Oke, hai Jaka. Next. Kamu? Silakan. Oke, kenalin. Nama gue Cakra. Hobi gue ya nge-game doang. Terus juga kadang kalau gue lagi pengen-pengennya gue suka nge-gym. Alasan gue masuk ke sini ya emang lagi niatan mau pindah sekolah sih. Makanya gue kesini karena tertarik aja gitu. Tapi ada satu tujuan lain yang sangat penting. Gue lagi nyari seseorang di sini. That's good. Salam kenal Cakra. Semoga betah ya di sini. Oke, next. Oke, jadi ini tuh locker. Kalian bisa naruh barang penting kalian di sini. Misalnya, sepatu olahraga, buku, dan lainnya. Bukan cuma itu. Biasanya orang yang kena target Midnight bakalan dapat apel dengan warna yang sesuai sama kelakuan mereka. Tepat di locker mereka ini. Wah, keren banget Kak. Di mana-mana orang mah takut sama apel teror. Ini malah bersemangat banget. Unik. Ya udah kita next aja ya. Gak ada pertanyaan kan? Ya udah, ayo. Oke teman-teman, jadi ini perpustakaan milik sekolah kita. Di sini bukunya tuh lumayan lengkap nih. Ada novel, cerpen, komik, buku pelajaran, and others. Kalian bisa meminjam buku di sini lewat kartu. Kalian bakal dibagiin kartu khusus untuk meminjam buku di perpustakaan ini. Permisi kak, saya izin keluar bentar buat ngangkat telepon dari bokap. Ah ya, silakan. Yo, lu lagi. Mau lu apaan sih? Oke, singkat aja. Kenalin nama gua Hen. Gua tahu alasan lu kesini untuk siapa dan untuk apa. Gue juga tahu asal-muasal lu dari mana. Kalau lu nggak percaya, isi dari plastik yang gue lempar ke lu itu bisa ngebuktiin semuanya. Tenang Cakra, gue cuma mau bantuin lu doang kok. Dan gue juga butuh lu buat jadi sebuah umpan. Rencana lu salah besar Cakra. Lu malah terjun ke kandang macan kalau kayak gini mah. Oke.
Kita udah nyampe. Sekarang kita mulai dari pergi ke kepolisian buat nanyain lokasi tempat tinggal Fai. Tapi sebelum itu, berhubung banyak makanan di sekitar sini, yuk isi perut dulu. Rada heran sih. Lu tadi paling excited buat nyari informasi. Sekarang malah fokus ngisi perut nih orang. Ya gimana ya Vin, gue lapar. Ya udah, mau apa? Banyak banget nih jajanan di sini. Apa ya? Bingung. Terserah deh. Mulai. Yaudah yuk ikut gua. Permisi pak, ramennya 2 ya. Ah ya mas, bentar ya. Ramen, kenapa beli ramen? Lu kan lapar. Rata-rata makanan di sini cuma jajanan biasa aja, nggak bikin kenyang. Tolong, aduh, tolong. Bentar Vin. Fai?